Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu pada pertemuan ketiga kuliahan kita yang bertepatan dengan bulan Ramadan dan momentum kita untuk meningkatkan diri secara spiritual dan tentunya secara intelektual. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat Bapak Ibu teman-teman yang menjalankan. Semoga puasa kita makin menambah disiplin dan semangat kita dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kondisi puasa tidak mengurangi fokus kita dalam perkuliahan untuk materi kita sudah siapkan dengan video, dengan PPT dan penjelasan di bahan ajar bagi Bapak Ibu yang tidak penuhnya ngikutin dari awal akan boleh mengikuti dengan materi yang kita sudah lampirkan di dalam LMS ya. Itu. Baik, pada pertemuan ketiga malam ini kita akan membahas untuk mata kuliah perilaku konsumen dulu. Ya, pegang untuk share-nya. Ya, untuk mata kuliah perilaku konsumen pada malam ini kita akan membahas faktor psikologis dalam perilaku konsumen, motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap konsumen. Jelas untuk support untuk materi pertemuan malam ini.
Baik, jadi pikiran di balik pembelian ini yang kita akan bahas pada pertemuan malam ini. Materinya kita sudah bagikan di LMS gitu. Secara umum psikologi konsumen kita membedah kotak hitam atau persepsi, motivasi, pembelajaran, dan sikap. Ada 4 pilar secara psikologis yang menentukan psikologi konsumen, yaitu motivasi, penggerak untuk memenuhi kebutuhan. Yang berikutnya itu ada persepsi, membentuk interpretasi dalam cita produk. Yang berikutnya adalah pembelajaran. Ini kaitannya dengan psikologi konsumen yang membentuk kebiasaan dan memori. Terus yang berikutnya, 4 pilar psikologis konsumen itu ialah menentukan evaluasi akhir. Suka atau tidak suka, ini yang sebelumnya kita sudah bahas di pertemuan berikutnya. Oke, yang slide berikutnya. Ini realitas interpretasinya di stimulus. Ini konsumen bereaksi terhadap realitas ini menurut Michael Solomon. Ini teori-teori yang banyak psikologi konsumen. Dan seterusnya ini sikap yang menurut Kotler ini pandangan dari sikapnya. Lanjut kita ke slide berikutnya. Nih, kaitannya dengan psikologi dan keputusan konsumen. Alurnya itu konsumen menentukan, mereka akan mengenalan kebutuhan, nyari informasi, dan seterusnya. Ini kaitannya dengan materi yang sebelumnya kita sudah bahas. Nanti silahkan dibaca-baca lebih lanjut. Kaitannya dengan psikologi, ini konsumen juga lebih cepat persepsinya karena informasinya begitu banyak. Jadi tentunya akan berpengaruh ke psikologi konsumen. Kaitannya dengan kecepatan persepsi, citra terbentuk instan via visual medsos. Terus yang kedua juga social learning, gitu kan, review influencer, mempercepat validasi. Terus yang berikutnya ada FOMO. Terus viralitas, ini satu kesatuan psikologi di era digital ini yang mempengaruhi psikologi konsumen. Terus untuk yang berikutnya formula kemenangan strategi. Ini ada beberapa yang mempengaruhi dalam psikologi konsumen. Arsitek pilihan ini adalah kunci memenangkan konsumen secara berkelanjutan. Itu sentuh motivasi terdalam, ini masing-masing penjelasannya ada di bahan buku ajar. Baik, ini sekilas tentang arsitektur psikologi konsumen. Persepsi dan sikap yang mempengaruhi, ada 4 pilar tadi. Ada motivasi, ada persepsi, ada pembelajaran, dan sikap. Ini yang mempengaruhi psikologi konsumen. Slide berikutnya. Nah ini,
mengungkap keputusan pembelian. Memahami motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap dalam era digital. Ini memang secara kondisi era digital ini perilaku konsumen ini banyak mengaruhi oleh beberapa kondisi tadi. Salah satunya kaitannya dengan media sosial. Oke, untuk yang set ini sekilas ini penjelasannya kurang lebih seperti tadi. Dorongan internal untuk memenuhi kebutuhan, ini ada beberapa faktor, ada kebutuhan fisiologis, ada kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, termasuk aktualisasi diri. Ini dorongan internal, motivasi konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Ini penjelasan dari persepsi dari 4 faktor yang sebelumnya. Jadi secara pemasaran berbasis psikologi ini menciptakan pembelajaran, dan contohnya seperti yang di slide ini beberapa alur pemikiran, penguatan, terus demikian juga membangun sikap positif. Gitu. Itu lebih lanjutnya nanti jadi penjelasan di ajar. Sampai sini dulu diskusi apa yang bisa ditangkap dari yang tadi kelas kita sampaikan, Bapak Ibu. Ada suaranya, jadi saya ngomong dari tadi nih. Halo. Suaranya ada Pak, tapi kecil. Dan slide-nya nggak berubah harusnya. Iya, Pak. Slide-nya tidak berubah, Pak. Slide-nya tidak berubah. Tapi suaranya kedengaran, Pak Bu. Terdengar, Ada Pak. Pak, ada. Oke, baik-baik. Kecil sekali Pak suaranya Pak. Kecil ya Pak? Karena ini ya, baru terisi gitu kan. Jadi secara garis besar, tadi yang kita akan bahas, masih kecil Pak suaranya, Bapak Ibu? Ini udah kenceng, Pak. Ya. Baik, jadi secara garis besar kita tadi membahas 4 psikologis mengapa konsumen membeli. Faktor psikologis internal, terus motivasi, persepsi, pembelajaran, dan seterusnya. Alurnya seperti ini, silahkan Bapak Ibu untuk berusaha untuk memahami itu. Nah, mungkin dari yang sudah kita sampaikan tadi, Bapak Ibu, apa ini kaitannya dengan 4 pilar psikologis ini, mengapa konsumen membeli satu produk atau barang? Kita slide-nya tidak.
Jadi ini Pak, Bapak Ibu, teman-teman. Iya muncul Pak. Ya, ya ini Pak, yang kita apa itu secara kesimpulan yang kita bahas ini tentang di pembahasan malam ini 4 pilar psikologi. Mengapa konsumen itu membeli suatu produk atau barang. Ini nanti lebih aktualnya ini Bapak Ibu mencoba untuk menganalisis gitu kan tentang perilaku konsumen, mengapa konsumen ini membeli. Itu ada di tugas yang hari ini. Nanti silakan Bapak Ibu analisis perilaku konsumen, psikologi. Ini tinggal dijabarkan saja, jadi secara template sudah kita buatkan. Oke, gitu Bapak Ibu. Apa yang ada yang diingin tanyakan untuk materi yang malam ini perilaku konsumen? Halo Bapak Ibu, aman Bapak Ibu monitor? Mana-mana Ya, Pak. Pak. Ya, silakan Bapak Ya. Ibu. Kalau tadi di penayangan slide-nya ada kendala, mungkin dari yang di LMS bisa apa itu dijadikan ini diunduh dan kita jadikan diskusi. Oke, untuk lebih detailnya nanti tentang perilaku konsumen malam ini apa itu? Silakan Bapak Ibu dari video penjelasannya juga sudah kita tampilkan. Nanti silakan di apa itu dipelajari untuk berikutnya ke materi yang mata kuliah perilaku